Perkenalkan, nama saya Elvanka Dwi Kasanah, NIM 23000242231. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum masyarakat. Hukum dan masyarakat. Kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat menjadi hal yang sangat urgen, karena hukum mampu mengatur perilaku manusia. Hukum memperlakukan subjek atau pelaksana, yaitu masyarakat. Begitupun sebaliknya. Karenanya, hukum itu sendiri dapat berfungsi pasif dan aktif dalam mengontrol sikap, tindakan, atau perilaku manusia, bertujuan untuk mengarahkan masyarakat ke dalam suatu perubahan yang terencananan dan lebih baik. Terdapat begitu banyak tujuan dan terciptanya hukum dalam kehidupan masyarakat, dan mengapa masyarakat memerlukan keberadaan hukum. Antaranya hukum dibuat untuk melahirkan perdamaian, ketentraman, kesejahteraan, dan juga memberikan kepastian hukum di mana masing-masing individu dapat memperoleh hak-haknya dan keadilan yang sesuai sebagaimana mestinya. Namun, tujuan hukum tersebut dapat dirasakan secara komprehensif dalam masyarakat. Jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat dengan mendapatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berjalan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat tanpa sebuah pedoman atau hukum akan cenderung melahirkan banyak pertikaian, sehingga terjadi kehidupan yang kacau balau dan sewenang-wenang. Begitu juga sebaliknya, hukum tanpa ada masyarakat akan menjadi sia-sia, karena hukum memerlukan subjek atau pelaksana, yaitu masyarakat. Hukum terbentuk dari beberapa unsur yang saling berkesinambungan. Pada dasarnya, unsur-unsur hukum tersebut datang dari pemakna hukum itu sendiri. Di sini, unsur-unsur hukum ada 4. Menurut Idik Saiful Bahari dalam buku Risalah Mahasiswa Hukum 2017, 4 unsur hukum meliputi: yang pertama, hukum memuat peraturan tingkah laku manusia dalam pergaulan. Yang kedua, peraturan itu dikeluarkan oleh badan hukum resmi. Yang ketiga, peraturan yang dibuat sifatnya memaksa. Yang keempat, ada sanksi tegas bagi para pelanggar. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur hukum secara singkat. Yang pertama, hukum memuat peraturan tingkah laku manusia dalam pergaulan. Unsur hukum ini menjelaskan bahwa hukum berfungsi mengatur tingkah laku masyarakat tentang hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tujuannya agar lingkungan masyarakat dapat tertib, aman, dan nyaman, serta tingkah laku manusia mengarah ke yang lebih baik. Yang kedua, peraturan itu dikeluarkan oleh badan hukum resmi. Tidak semua orang bisa menyusun peraturan, hanya lembaga atau badan hukum resmi saja yang bisa melakukannya. Yang ketiga, peraturan yang dibuat sifatnya memaksa. Hukum atau peraturan yang dibuat lembaga hukum resmi bersifat memaksa, artinya hukum memaksa semua orang untuk patuh. Pada intinya, hukum tidak hanya bertuju pada satu golongan saja, melainkan untuk semua orang tanpa terkecuali. Ada sanksi tegas bagi para pelanggar. Unsur hukum ini menjelaskan bahwa tiap pelanggar yang dilakukan akan dikenai sanksi. Oleh sebab itu, mau tidak mau, masyarakat patuh terhadap hukum yang ada. Ciri-ciri hukum di sini ada 4. Yang pertama, mengatur setiap perilaku masyarakat. Ciri-ciri hukum yang pertama adalah mengatur tingkah laku masyarakat, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Hukum yang harus memiliki sifat yang mengatur hal yang diatur di dalam hukum tersebut adalah mengatur manusia di dalam lingkungan masyarakat, pergaulan, dan etika dalam bersosialisasi.
Yang kedua, hukum bersifat memaksa. Ciri-ciri hukum yang fundamental adalah memiliki sifat yang memaksa serta mengikat. Maksudnya adalah hukum yang berlaku harus dipatuhi dan ditaati oleh semua orang. Sifatnya wajib bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, mengandung sebuah larangan dan perintah. Yang ketiga, mengandung sebuah larangan dan perintah. Berisi aturan larangan atau perintah merupakan salah satu ciri-ciri hukum. Di dalam hukum berisi beberapa hal perintah dan larangan yang harus dipatuhi serta dilaksanakan bagi seluruh manusia. Yang keempat, memiliki unsur pelindungan atau melindungi. Ciri-ciri hukum tak hanya memberikan perintah maupun larangan bagi semua orang, namun juga harus memiliki sifat yang melindungi. Hukum dibuat dengan alasan agar masyarakat tidak melakukan hal serta tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, sehingga hukum harus memiliki sisi yang melindungi. Yang kelima, adanya sanksi bagi pelanggar hukum. Hukum juga meliputi sanksi hukuman bagi para pelanggarnya. Ciri-ciri hukum satu ini memberikan ketegasan bagi masyarakat agar tidak melanggar hukum karena dapat diberikan sanksi serta dijauhi hukuman. Sanksi yang diberikan pun juga diatur oleh hukum yang berlaku. Yang keenam, hukum dibuat oleh pihak yang berwenang. Ciri-ciri hukum selanjutnya adalah hukum dibuat oleh pihak yang memiliki wewenang dan kuasa dalam membuat, menyusun serta menetapkan hukum tersebut. Aturan hukum yang boleh berlaku hanya hukum yang dibuat oleh lembaga atau badan resmi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sifat-sifat hukum yang pertama, mengatur atau fakultatif. Sifat hukum yang pertama adalah mengatur atau fakultatif atau unvalidrancat. Hukum bersifat mengatur karena dalam hukum berisi berbagai macam bentuk peraturan, baik perintah maupun larangan yang mengatur setiap tingkah laku masyarakat. Contohnya, Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengenai perbuatan perjanjian kerja bisa tertulis dan tidak tertulis. Sifat yang kedua, memaksa atau imperatif. Sifat hukum selanjutnya memaksa atau imperatif atau dwingantracht, yaitu hukum bertindak sebagai peraturan yang dapat memaksa seseorang untuk menaati serta mematuhi dan memberikan sanksi tegas bagi yang tidak patuh terhadap hukum tersebut. Yang ketiga, melindungi. Sifat hukum yang terakhir adalah bersifat melindungi. Hukum bersifat melindungi karena memang dibentuk dengan tujuan melindungi dan menjamin setiap hak-hak warga masyarakat. Hal ini agar tercipta keseimbangannya, keadilan dan ketertiban di antaranya berbagai kepentingan antar masyarakat. Fungsi hukum masyarakat. Yang pertama, fungsi perlindungan. Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat. Adanya aturan hukum membuat masyarakat terlindungi dari segala ancaman pelanggaran hukum yang mungkin terjadi, sehingga tiap orang tidak bisa berwenang-wenang melakukan pelanggaran hukum dan HAM. Yang kedua, fungsi keadilan. Fungsi hukum juga penting untuk menegakkan keadilan. Pada hakikatnya, hukum dibuat untuk mendapatkan keadilan bagi tiap masyarakat atau rakyat. Dengan hukum, tiap orang bisa menuntut keadilan lewat jalur pengadilan atas dengan asas pada tiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Yang ketiga, fungsi pembangunan. Hukum juga memiliki fungsi di bidang pembangunan. Dalam proses pembangunan, hukum dipergunakan sebagai acuan fungsi negara. Fungsi hukum juga penting sebagai alat perubahan sosial dan penggerak pembangunan dalam lingkup nasional. Fungsi pengadilan.
Fungsi hukum selanjutnya adalah fungsi pengawasan dan pengadilan. Fungsi yang selanjutnya, fungsi pengendalian. Fungsi hukum selanjutnya adalah fungsi pengawasan dan pengendalian. Maksudnya, hukum mengatur dan mengontrol tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menyimpang dan melanggar hukum serta sesuai dengan norma dan aturan hukum yang telah ditetapkan. Selanjutnya, fungsi kritik. Hukum memiliki fungsi sebagai alat kritik sosial. Fungsi kritik ini dimaksud untuk memberikan perbaikan pada lembaga pemerintahan termasuk lembaga kehakiman dan peradilan agar meningkatkan layanan hukum dan HAM yang bertujuan untuk keadilan masyarakat. Fungsi yang selanjutnya, fungsi penyelesaian masalah. Fungsi hukum dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan sengketa. Saat ada dua orang atau pihak yang bersengketa terkait suatu masalah, solusi permasalahan tersebut bisa diselesaikan lewat jalur hukum, lewat proses peradilan yang adil dan jujur. Fungsi hukum secara umum memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi setiap anggota masyarakat, mendatangkan kemakmuran dalam kehidupan di masyarakat, mengaturkan interaksi dan pergaulan antar manusia agar menjadi damai, memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat, melaksanakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat sebagai alat dan fungsi kritik sosial sebagai sarana untuk penggerakan pembangunan sosial. Tujuan hukum secara umum adalah untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Adanya hukum membuat setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan adil melalui pengadilan dengan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Makasih semua udah mendengarkan dan melihat video saya yang menjelaskan sedikit tentang hukum masyarakat. Terima kasih. Bye.